Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi kiram wa khususan Syekh Umar Abdul Jabbar Syekh Ibnu Mas'ud. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala al-musannif mas'alatu Zaid wa Zainab. Khatabang lamar sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsin li Zaid bin Harisah. Jeung Nabi nglamar Zainab nggo buat Zaid, anak angkatnya. Fa'abat wa aba ahluha. Fa'abat mangka amo sapa Zainab wa aba lan nolak sapa ahluha keluargane Zainab. Pangzalallah mangka nurunaken sapa Allah Gusti Allah wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ma'yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Ini jangan sampai keliru baca. Pertama, idza qadallahu wa rasuluh. Yang kedua, wa ma'yasillaha wa rasulah. Ini kalau jenengan baca wa ma ya'sillaha wa rasuluh melenceng aduh banget mana. Bisa-bisa orang dan Rasul itu bermaksiat kepada Allah. Mana? Wa makana lil mu'minin lan ora ana iku tetep kadue wong mukmin lanang wala mukminatin lan mukmin wadon idza qata nalikane wis mutus sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah amaran ing perkara ayyakuna arep yen ta ana iku lagum tetep kadue mukmin wa mukminat apa al-khiyaratu pilihan min amrihim saking perkorone mukmin wa mukminatin wa may ya'sillaha wa man lan sapa wonge iku ya'sillaha lamun durakani sapa man Allah ing Allah wa rasulah lan utusan Allah jangan wa rasuluh faqad dhalla dhalam mubina mangka teman-teman kesasar kelawan kesasar temenan. Ing dzalika qabilu. Ing dzalika ing dalam nalika mengkonon temurun ayat qabilu maka nerima sapa sen wa ahluha. Fadakhala maka tukhul alaiha ing atase Zainab sapa Zaidun Zaid walakin nasarat. Lan tetapine Zainab iku sorot dadi sapa Zainab taftakhiru. Ikut taftakhiru nyombongi sapa Zainab alaihi ngatasi Zaid merasa bisa rofiha kelawan mulyane Zainab karena memang terlahir dari keluarga martabat yang terpandang. Wa nasibalan turunane Zainab fasakaha mangka madulake sapa Zaid ha ing Zainab ila Rasul marang Rasul. Famara mangka merentah ing Zainab
Fa'amarahu mangka merintah ing Zainab sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri kelawan nyonggo kesabaran. Alaiha ing atase Zainab. Fasobara mangka betah sapa Zainab. Fasobara mangka betahake sapa Zainab hatta tokot sehingga repek apa nafsuhu atine Zaid. Pamara mangka ngabari sapa Zaid ar-rasula ing rasul bil azmi kelawan sejan ala tolaqiha ing atase mekat Zainab. Pamara mangka merintah sapa Allah Gusti Allah ar-rasul ing rasul ayat tazawwaja kelawan garwa kelawan nyentang garwa sapa rasul Zainab ing Zainab banta tolak ya ing dalem sawise tolake Zainab hafdan karena ngreksa li syarafiha marang mulyani Zainab wa tafwian lan karena nolak lis nizai marang tukaran wasiko ilan musuhan wa ibtalan lan karena ngerusak liadatit tabani kebiasaan mupu anak ibtalut tabani karena anak sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mutakhidan wong kang ngalap Zaid bin Harisah ing Zaid bin Harisah kabanihi kale kaya putrane dhewe putrane Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta al-haqqahu sehingga nemuake sapa Rasul ing Zaid bin nafsihi kelawan nasabe Rasul kama kanat kaya oleh tinemu apa adatul Arabi kebiasaane wong Arab fitaban ni ing dalem mupu anak sehingga saat itu namanya Zaid bin Muhammad. Falamma amaro mangka nalikane merintah gu ing Rasul sapa Allah Gusti Allah bisa waji Zainab kelawan garwa Zainab qala li Zaid mangka dawuh sapa Rasul li Zaid marang Zaid amsik alaika zaujaka wattaqillah waqfa Allah wa huwa ya'lamu annahu la budda hasil amsik ngekera sapa sira Zaid alaika ing atase sira Zaid zaujaka ing bojo sira wattaqi lan wedi sira Allah ing Allah waqfa halenya marake sapa Rasul amrallahi ing perintah Allah wa huwa hale utawi Rasul iku ya'lamu ngerti sapa Rasul annahu ing setuhune Allah iku la budda hale mesti hasilun iku hasil amsik alaika zaujaka wattaqillah pesennya Rasul sama Zaid itu amsik alaika zaujaka wattaqillah udah gitu saja sehingga sedikit menyamarkan perintah Allah karena Rasul yakin perintah Allah itu pasti akan hasil yang dimaksud. Li'annahu khasya an taqulal Arab tazawwaja Muhammad mutallaq ibni. Li'annahu karena setuhune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku khasya wedi sapa Rasul an taqula ingin tangucap sapa al Arab wong Arab. Tazawwaja nggarwa sapa Muhammadun Nabi Muhammad mutallaqata ing wadon kang ditolak nihi putrane Muhammad. Fangzala mangka nurunake sapa Allah Gusti Allah fi dalika ing dalem mungkon perintah
perintah Allah sing disamarna Nabi. Falamma qada Zaidum minha wa taran sawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Summa khurima mangka kari-kari ngaramake sop apa at-tabani mupu anak alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam. Lima fihi karena perkara kang tetep ing dalem mupu anak minal adorori kale tetep saking pira-pira kemelaratan. Wangsal lan nurnake sapa Allah fihi ing dalem rangke harame mupu anak. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in ilma. Wa min dzalikal khin lan mula-mulane mengkono-mengkono mongso soro dadi apa jenenge Zaid ismuhu Zaid bin Harisah badalan halet dadi ganti min Zaid bin Muhammad. Baik, selesai. Kita pembahasan ini adalah tentang masalah Zaid dan Zainab. Sebelum Mas Alus khotobar Rasul, saya akan menjelaskan tentang sebelum kita masuk pada khotbah Rasul Zainab binta Jaksin li Zaid bin Harisah. Jadi sebelum Rasul meminang Zainab untuk Zaid, kita bahas dulu tentang mupu anaknya Nabi. Kita tahu bahwa sosok seorang Rasul itu mengidamkan anak seorang laki-laki. Karena ketika lahir anak seorang laki-laki, pasti kapundhut. Ya, ada beberapa anak laki-laki Rasul yang meninggal lah ya. Ada Qasim, ada macam-macam. Sampai dikenal Abul Qasim. Sehingga di sisi lain Zaid bin Harisah ini seorang yang tidak mampu, akhirnya dari kalangan budak diangkat jadi anak. Rada irang, ya memang ya irang memang irang. Zaid ini diangkat. Lalu disematkan nama belakang Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat bahwa tidak boleh hal yang semacam itu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in ilm. Muhammad itu bukanlah ayah tentang seorang laki-laki di antara kalian, di antara kamu, akan tetapi ia adalah Rasul dan penghabis para nabi. Adalah Allah itu mengetahui akan segala sesuatu. Jadi artinya tertolak bahwa Zaid bin Muhammad itu ditolak. Maka sejak saat itu Zaid awalnya sudah asik. Saya cerita dulu. Saya sudah Nabi sudah rasa aman, rasa nyaman, rasa senang. Sekali lagi ketika turun ayat ini, karena rasa nyamannya ke bapak terhadap seorang anak itu sudah melekat, maka kebiasaan ini tidak bisa dirubah. Ya. Hanya saja hukumnya. Tapi perilakunya Nabi tetap perilakunya tetap menganggap Zaid itu anaknya gitu. Tetap penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Layaknya seorang bapak terhadap anak lah ya.
Dan itu wajar. Hanya status hukumnya di mana seorang anak itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan menyematkan nama orang lain selain bapaknya gitu loh. Sehingga tidak di saat itu pula bahwa pengangkatan seorang mupu anak ya, mupu anak itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Karena memang rada khawatir, Bu. Bayangkan andai kata andai kata diizinkan satu bisa mekot sanak dari anak itu sendiri, yang kedua bikin rancu hukum fikih. Ya, bikin rancu hukum fikih. Oh, itu racun sekali. Misal kita ada orang kaya nggak punya anak, lalu melihat ada orang yang rada kekurangan, karena faktor mupu anak itu biasanya dari rasa melarat. Biasanya. Ya, biasanya itu karena tidak mampu, tidak kuat, macam-macam lah ya. Yang jelas bahwa dalam kondisi normal kayaknya nggak mungkin lah. Dalam kondisi normal. Sebab seorang ibu itu akan selalu nggak tega lah, apalagi ngelepas bayi masih cenang-cenang. Bayangkan kemarin itu baru berjuang antara hidup dan mati, darah bercucuran, dikeluarkan main jebrol, habis itu diambil orang, kan sisi ke ibuannya kan meronta, menolak tentunya. Kalau bukan karena keterpaksaan, nggak mungkin orang tua akan melepaskannya. Ya, itu nggak mungkin. Lanjut. Lalu diangkatlah, apalagi ini perempuan misalkan. Bayinya bayi perempuan, diambil lagi. Lalu disematkan nama ayah di sana. Aisyah binti Maulana misal. Aisyah binti Maulana, padahal Maulana belum punya anak. Oke. Satu, ini kan dibawa, misalkan dari kampung dibawa ke Jakarta. Oke. Dari Banyuwangi yang paling ujung lah ya. Banyuwangi, mupu anak, ngangkat anak, dibawa ke Jakarta. Oke. Satu, keluarga murni anak ini putus. Itu sudah jelas. Andai kata masih terhubung pun tidak bakalan ketemu. Jarang ketemu. Andai kata komunikasi pun terbatas. Nggak bisa selayaknya keluarga yang utuh, nggak bisa. Yang jelas ini pasti dikorbankan. Satu. Yang kedua, ketika nama kita disematkan, maka orang sudah tidak, sejarah orang tua ini, sejarah orang tua anak perempuan ini hilang. Gitu loh. Baik di mata masyarakat sekeliling dia tempat tinggali, ataupun di mata mereka bertiga, bapak, ibu, anak. Keluarga ini hilang. Oke. Rancunya di mana? Ada dua faktor. Pertama, ini anak kan pasti dewasa, Bu. Ini anak pasti dewasa. Tumbuh, dewasa. Menjadi remaja yang sangat cantik jelita. Oke? Lepas. Kita sudah dewasa. Kita bicara saudara. Saking dia itu, saking senengnya nuntut ilmu, belajar. Dia putuskan untuk kuliah. Kuliahnya di mana? Surabaya, Bu. Qadar Allah seperti itu. Nggak di Semarang. Kalau nggak di Semarang, di Surabaya. Menempatlah.
ternyata Bu, satu kandung dari orang ini, perempuan ini, anak ini, itu sudah dewasa pula. Ya, dia punya kakak laki-laki yang selisihnya cuma 2 tahun. Oke, berarti kan kakak kelasnya perempuan ini ganteng. Si ini cantik. Wong satu keturunan, lanange gagah, wadone ayu. Oke. Ternyata setelah diangkatnya anak ini dibawa ke Jakarta, ekonomi pertumbuhan si anaknya orang tua ini menumbuh. Ya rotok mending lah. Plus di samping itu juga EQ-nya anak laki-laki itu luar biasa, pinter, cerdas. Oke. Selesai. Masuklah pada fakultas yang sama. Ketemu menjadi seniornya. Ya, menjadi seniornya. Akrab, asik, nyaman ngobrol, akhirnya ada rasa jatuh cinta mereka, berpacaran. Tuh. Ini bukan kisah dongeng, Bu, ini terjadi. Ini terjadi dan ini fakta. Kenapa saya ngomong? Karena saya tahu cerita ini. Oke, selesai. Menikahlah mereka. Sudah menikah, sudah punya anak. Dari pihak laki-laki ini, orang kebanyakan pihak keluarga laki-laki itu jarang, Bu. Ya, apalagi kondisinya itu sangat jauh gitu loh. Ya, antara Jakarta dan Banyuwangi. Ya, yang penting ada perwakilan itu saja. Yang tidak bikin curiga itu kan anak perempuan itu binti Maulana. Sehingga nggak ada curiga sama sekali gitu loh. Tidak dipertanyakan lagi. Satu saat nikah dia menjadi wali, batal sudah. Saya jadi wali, batal. Karena saya bukan walinya. Satu. Sehingga apa? Pernikahannya dianggap tidak sah, hubungannya zina. Satu. Yang kedua, incest. Pernikahan satu rahim. Satu kandung. Kakak beradik loh. Ya kan? Apa yang terjadi dari keluarga laki-laki ini, pas kebetulan akan punya hajat ke Jakarta, mampirlah. Setelah mampir, dikonfirmasi, ternyata bapaknya itu si Alan Maulana. Loh, si anakmu toh? Iya. Si anak sopo? Anak siapa ini? Apakah anak yang kemarin yang dulu kalian bawa dari Banyuwangi atau anak kalian sendiri? Ya, anak yang saya bawa. Astagfirullahaladzim. Ketahuan, Bu. Apakah kamu tahu siapa suaminya itu? Dia kakak kandungnya sendiri. Oke, Bu. Makanya agama itu melarang, mengharamkan. Ya. Bukan hanya sebatas melarang, tapi mengharamkan. Nggak boleh. Sebagaimana dulu seorang Rasul yang begitu menginginkan seorang anak laki-laki, menyebutkan nama belakang Muhammad di belakang Zaid, langsung ayat turun. Tidak mengizinkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Langsung dihapus. Sehingga berubah menjadi Zaid bin Harisa. Satu. Sekali lagi saya katakan, status hukumnya dirubah. Cinta kasih sayangnya tetap sama. Sekarang pertanyaannya, anane awake dhewe mupu anak tujuannya apa?
Kan banyak sekali orang-orang yang punya alasan bahwa saya mau anak karena prihatin, karena kasihan, ada keluarga yang tidak mampu, dan anaknya nanti bisa mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang bagus, saya pupu anak. Kalau itu alasanmu, maka itu bukan jalan satu-satunya. Cukup kau perhatikan dia, biarkan dia itu bergaul di keluarganya sendiri, tetap dia itu bersama ibunya, tetap bersama saudaranya, pamannya, kakeknya, dan seterusnya. Adapun keuangan kau transfer. Sama seperti yatim piatu, Bu. Mohon maaf. Sama seperti yatim piatu, yayasan yatim piatu. Ini perkara yang bagus, perkara yang mulia. Tapi kalau jenengan tanya sama saya nggak setuju. Terlalu egois kita itu. Ya. Bagaimana mungkin kita begitu tega untuk memutus hubungan antara si anak dengan orang tuanya, dengan mungkin ibunya, mungkin neneknya, mungkin kakeknya, mungkin saudaranya, mungkin kerabatnya, itu terputus sudah. Jadi kan bisa bayangkan, kalian juga punya anak kecil, Bu. Ya kan? Kalian punya anak kecil, bayangkan anak kecil umur 10 tahun, 9 tahun. Itu makan kadang-kadang, itu sakarpe dhewe. Kebebasan itu dihapus, dijegal, diputus sama yayasan. Bukankah di yayasan makan harus teratur di waktu? Rasa kesenangan itu direngkuh sama yayasan. Tapi kan ini demi kebaikan. Itu selalu selalu yang diungkapkan, disampaikan, disematkan. Semua yayasan semacam itu. Sekali lagi saya katakan, tidak dengan cara itu. Gitu loh. Tidak dengan cara itu. Biarkan dia itu menjadi tumbuh seorang anak. Kita bangun gitu loh. Kita bangun, tapi tidak harus dengan hidup di lingkungan yang serba aturan. Oke, kita pantau, kita lihat bagaimana pendidikannya. Sore kok dolan, nggak ngaji, kita suruh ngaji. Kamu ngaji, saya kasih sangu. Jadi faktor-faktor itu, ada beberapa banyak faktor yang bikin kita itu merenggut kesenangan mereka. Dan itu tidak adil buat mereka gitu. Tidak adil. Saya nggak mengatakan saya nggak setuju loh ya. Yayasan itu bagus, mulia. Teruskan. Cuman kalau kalian tanya sama saya nggak setuju, gitu aja. Boleh dong, fikih kan harus ikhtilaf. Kalau fikih nggak ikhtilaf, nggak seru, gitu. Ya, fikih itu bahkan kalau boleh saya bilang wajib khilaf, Bu. Fikih itu wajib khilaf. Saya kasih perumpamaan, saya kasih pertanyaan begini, misalkan. Selama kalian ngaji fikih, syarat sujud itu berapa tulang, Bu? Syarat sujud. Rukunnya sujud. Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Sab'ati abdomin kan? 7 tulang. Jidat, 2 telapak, 2 lutut, 2 kaki. Ya kan? Ada 7 tulang. Secara normalnya oke. Hadisnya pun begitu. Oke, enggak masalah. Kalau memang semacam itu normal-normal saja, gitu loh. Kalau pertanyaannya ada berapa syarat, ada berapa rukun sujud itu? Kalau itu pertanyaannya. Sekarang kalau saya pertanyaannya balik. Misalkan contoh begini. Apakah dengan sujud menggunakan satu batuk saja
mensujudi berhala itu sudah sah menjadi murtad, menjadi musyrik? Tentu sah. Ya, tentu sah. Orang niat sujud menyembah berhala maka musyrik seketika, titik. Jangankan lewat batuk, lewat isyarat saja jadi. Lewat keyakinan saja, nggak usah harus sujud, jadi. Apalagi dengan simbol sujud, menempelkan batuk, ya, menempelkan kepala. Sujud untuk bukti penyembahan kepada berhala, musyrik. Selesai. Ini tidak relevan, Bu. Sujud kepada Allah harus menggunakan 7 tulang. Sekali sujud walau menggunakan 1 jidat saja menjadi musyrik. Harusnya kalau sujud pakai batuk 1 saja bisa musyrik, maka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pun sah. Kan gitu harusnya. Dan itu dibahas oleh para ulama. Terjadilah khilaf. Jadi ada yang mengatakan syarat sujud, rukun sujud, pokoknya 7 tulang yang normal. Kalau tidak sah. Bahkan mazhab Syafi'iyah rotok neken siti kan, mazhab Syafi'i, sehingga si irung itu harus rotok nempel. Sehingga jabhah ini harus benar-benar napakkan seperti itu. Banyak sekali persyaratan. Nabi yang nggak seribet itu kok. Ya, Nabi juga nggak seribet itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, harus ditekan supaya rotok ngecap. Ketika bangun batuknya ngecap gitu loh. Ada yang semacam itu. Kalau nggak ngecap ora sah, semacam-macam. Ya muncul pemikiran baru bahwa cukup dengan sujud 1 saja, tidak nempel kupingnya, di kuping. Hidungnya tidak ada 2 telapak tangan, tidak 2 lutut. Ya, cukup menempelkan batuk saja di dinding misalkan, itu sudah sah menjadi murtad. Maka menempelkan batuk cukup 1 saja, tidak harus, artinya tidak tetap gitu loh. Kalau sujud 2 lutut, 2 tangan, 2 kaki tidak harus nepak banget gitu loh. Cukup 1 saja. Artinya 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut tidak sempurna. Yang disempurnakan cuma jabhahnya saja, itu sudah sah. Ada khilaf yang semacam, dan itu sah-sah saja. Gitu loh. Tapi jenengan jangan lakukan ini. Saya cuma ingin menyampaikan ilmu gitu loh. Ya. Sebab kalau jenengan menyampaikan ini, ngajarin ini, terus jenengan praktekin ini, malah nanti dianggap sesat, malah repot. Gitu loh. Sebab itu hal yang tidak wajar di kalangan kita, masyarakat kita gitu loh. Hanya saja ketika jenengan itu melihat ada orang yang sujudnya tidak sempurna, yang tidak sesuai pengetahuan fikih Anda, jangan kalian justifikasi sujudnya ora sah. Ngono lho maksudku. Paham ya? Jangan langsung sujudnya ora sah ke. Masa sujud kayak gitu? Masa sujud model ngono kuwi ora sah? Jangan seperti itu. Wong sujud pakai batuk 1 saja itu sah. Ada yang berpendapat yang semacam itu. Oke, lanjut. Walhasil sejak saat itu Zaid bin Muhammad dihapuskan menjadi Zaid bin Harisah. Melihat ada sosok seorang perempuan yang cantik, luar biasa elok, rupawan, menawan, ketika dipandang mata ini enggan untuk berkedip, enggan untuk berpaling. Zainab, Bu, cantik luar biasa, Bu. Laki-laki mana yang ketika natap wajah Zainab mampu berkedip dan berpaling? Tidak ada, Bu. Saking cantiknya, Bu.
Dinikahkan sama budak. Hitam, legam, kulit ireng, rambut keriting, matanya melolok. Said. Ya. Oke. Sehingga apa? Karena merasa Zainab itu adalah dari kalangan terhormat, maka ditolak. Masa aku disuruh nikah sama orang model kayak gitu? Aku kan malu. Fa'abat aba wa ahlahu. Keluarganya, dirinya nolak. Ya, ditolak mentah-mentah. Maka turun ayat, idza qadallah wa rasuluh amran ayyakuna lakumul khiyara min amri wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubin. Ketika turun perintah dari Allah dan Rasulnya, kudu, sab'an wa ta'atan, nggak boleh tidak. Akhirnya Zainab pun setuju. Tapi setelah menikah, bukannya kebahagiaan yang dirasakan oleh Zaid seorang melarat, Zainab seorang terhormat. Yang terjadi adalah lumrahe wong wadon, Bu. Nek penghasilannya lebih gede, omongannya lebih pedes. Kunane kuna, Bu. Jadi aku ya ora heran, misalkan Iwamit, misal ngono lho. Misalkan terjadi semacam itu, ya rodok ngatur-ngatur sidik ning sing lanang, ya karena gaji lebih gede. Apalagi penghasilan yang paling bagus, paling baik, paling banyak itu perempuan. Bahkan ketika pengen bangun rumah pun rancangannya kudu rancangannya sing lanang bu, rancangannya sing wadon. Ya dalilnya cuma satu, duitnya sopo. Ngono wis kalah lanangnya wis. Itu yang dirasakan oleh Zaid, Bu. Mengagung-agungkan kemuliaannya. Dienyek-enyek Zaid. Kamu itu siapa? Kau bukan siapa-siapa. Andai bukan karena Allah dan Nabi, gak mungkin aku mau menikah dengan dirimu. Sakit hati, Bu. Wong lanang loh. Yang notabene adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi para perempuan, para istri. Kok dinyak model ngono kuwi? Akhirnya ngadu, ya Rasulullah, aku ora kuat, aku ora sabar. Aku nggak bisa seperti ini terus. Aku tinggal habis-habisan. Memang aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah aku. juga puisi. Kata Allah, kata Rasul, sabar. Sabar, sabar. Ketika Allah nyuruh kamu, itu pasti ada sebabnya, ya. Tapi disamarkan, ya, disamarkan. Hikmahnya nanti di akhir cerita saya akan cerita. Yo, kok waktunya 7 menit kasih cepet banget. Singkat sajalah ya, waktunya sudah ada. Singkat cerita, putus, disuruh talak. Ya sudah, kalau memang semacam itu putus saja, talak saja. Ditalak. Setelah ditalak, Allah langsung perintahkan nabinya menikahi Zainab. Kita tahu awal sejarah mencatat Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, oke? Lalu disuruh ganti sama Allah, hukum tersebut harus dirubah. Zaid bin Harisah sudah dikenal. Oke. Buktinya, ini buktinya. Buktinya bahwa Zaid benar-benar bin Harisah. Zaid bukan Zaid bin Muhammad, bekas bojone dinikah Kanjeng Nabi. Sebab kalau Zaid bin Muhammad pegatan, ora oleh Bu dibojo karo mertua.
Ya kan? Nggak boleh hukumnya. Tetap Zainab tetap anakku. Tetap walaupun statusnya mantu. Walaupun sudah pisah, tetap tidak boleh dinikah. Jangan kau nikahi perempuan yang sudah digauli oleh anakmu. Jangan kau nikahi perempuan yang sudah digauli ayahmu. Sebaliknya ya, tidak boleh. Oke. Dengan ini menunjukkan bahwa Zaid benar-benar bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Nyatanya Zainab dinikah sama Nabi yang notabene mantan bapak Zaid. Tapi bukan ayah kandung. Jelas? Bukan ayah kandung. Dengan begitu, maka terbebaslah kekhawatiran Nabi. Ya, sebab begini, Bu. Sebab begini. Sudah menjadi adat orang Arab jahiliyah dulu, itu ketika mupu anak, itu namanya itu disematkan sama anak itu. Itu sudah tradisi. Nah, Rasul itu merubah itu. Gitu loh. Rasul merubah itu melalui dia melakukan dulu. Ngangkat Zaid, hukum turun, dirubah mupu anak, tidak boleh menyematkan nama di belakang anak. Selesai, menjadi syariat, berarti kan? Oke, sudah menjadi syariat. Oke. Lalu Nabi menikahi Zainab. Hikmahnya apa? Kekhawatiran Nabi langsung terpecahkan. Langsung dihapus, langsung tidak terjadi. Sebab yang dikhawatirkan Nabi itu begini, Bu. Yang dikhawatirkan, Nabi lihat itu Muhammad menikahi mantan anaknya sendiri. Menikahi perempuan mantan anaknya sendiri. Ya. Ini satu kekhawatiran gitu loh. Sehingga apa? Sehingga saat itu dikabarkan atau dimasyhurkan Zaid bin Harisah. Nama bin Harisahnya itu harus selalu disebutkan. Supaya apa? Supaya mupu anak, status mupu anaknya itu tertugel, terputus, terpotong. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa soal cinta, soal kasih sayang, soal perhatian tidak rubah sama sekali. Termasuk Usama. Usama ini bin Zaid, anaknya Zaid, berarti cucunya Nabi. Ya, cucunya Nabi. Nanti punya anak namanya Usama. Usama itu seusian dengan Hasan dan Husain. Ya, seusia dengan Hasan. Oke? Dua-duanya pernah dipangku sama Nabi di dalam satu waktu. Satu kanan Hasan, satu kiri Husain. Dua-duanya. Oh, seperti langit bumi, Bu. Yang satu putih, yang satu ireng. Usama ya hitam, keturunan Said. Hasan ya putih, keturunan Fatimah sama Ali. Gagah, ganteng. Sedangkan Usama yo polar-polor ya lumrahe bocah cilik. Umbelen lah ya. Sampai Aisyah aja disuruh bersihin ingusnya itu enggak mau. Tapi oleh Nabi sendiri yang membuang itu lewat tangannya Nabi, saking sayangnya. Artinya apa? Nabi tidak pernah membedakan Usama dengan Hasan, sama-sama putune ngono lho. Artinya cintanya itu sama gitu loh, perilakunya sama, walaupun sistem atau status hukumnya dirubah. Dan itu yang dibenarkan oleh agama, itu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi kalau jenengan pengen memperhatikan anak, pengen mengentas kemiskinan, pengen ringankan beban saudara, enggak harus dipupuk anaknya, enggak harus yatim itu diingu kalian, enggak harus gitu loh, enggak harus. Boleh, saya bilang boleh. Agama juga mengizinkan itu, asal jangan menyematkan nama. Boleh dipupuk, silakan, gitu loh. Syaratnya jangan mengasih nama-nama belakang orang tua. Yang kedua itu diperbolehkan gitu. Nggak masalah. Silakan saja. Nggak apa-apa. Tapi bukan itu jalan satu-satunya. Kalian bisa gitu loh. Pendidikannya diperhatikan, dibiayain sekolahnya. Lihat tasnya rusak dibelikan tas, pakaiannya kurang bagus dibelikan pakaian, sepatunya bodol dibelikan sepatu, gitu. Sedangkan dia si anak itu tetap dengan kegembiraannya, tetap dengan kesenangannya, bergaul dengan keluarganya, mengenal intim akrab dengan saudara-saudaranya, dan bisa bebas bermain kelereng seperti biasanya. Kan sungkan kalau sama anak orang tua asuh gitu loh. Kalau nggak rajin ya sungkan lah ya, sungkan. Walakhiran itu kisah Zaid dan Zainab yang akhirnya dinikah sama Nabi karena kemuliaan keturunan dari Zainab. Zainab itu keturunan mulia sehingga dirabi karo kanjeng Nabi, dinikah sama kanjeng Nabi. Satu untuk menghindari ben ojo tukaran, ben ojo padu, ben aja terjadi salah paham. Wong mulia ya karo si mulia. Makanya Nabi kan mulia menikah sama Zainab yang dari keluarga mulia. Jadi nyatu. Setelah itu mereka hidup senang, rukun, bahagia, dan seterusnya. Insya Allah pertemuan yang akan datang ayatul hijab wa faridatul hajj. Ayat perintah tentang hijab. Mulai kapan, berapa dekade, ya, berapa masalah yang harus menjadikan terapan hukum atau menjadi syariat bahwa kerudung itu wajib digunakan. Itu apakah langsung seketika atau bertahap seperti arak, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.